Pragnananda Ramesbabu akhirnya berhasil meraih kemenangan pertamanya pada turnamen Praha International Chess Festival di negara Republik Ceko. Pragnananda mengalahkan pecatur tuan rumah berdarah Vietnam, Tai Dai Van Nguyen. Permainan dimulai dengan D4, dijawab kuda F6. Setelah C4, E6, Tai Dai Van Nguyen ingin memainkan Nimzo Indian Defense. Pragnananda mengembangkan kuda C3, membiarkan Nimzo Indian Defense terjadi. Di posisi ini, Pragnananda mendorong G3. Ini adalah Nimzo Indian varian Romanissin Kasparov System. Menjawab langkah ini, hitam rokade mengamankan raja. Gajah fianchetto dan D5 membongkar petak center. Pragnananda merespon dengan penyembangan kuda F3, membiarkan hitam mengambil pion. Setelah itu, Pragnananda mengamankan raja. Lanjut kuda C6, dijawab A3, mengusir gajah. Tai Dai Van Nguyen tidak menukar gajah dengan kuda. Dia memilih gajah mundur ke petak E7. Selanjutnya, Pragnananda mendorong E4, mendominasi petak center dengan kedua pion. Ini membuat pergerakan perwira-perwira hitam semakin terbatas. Oleh karena itu, hitam memainkan benteng B8. Setelah itu, gajah F4, lalu B5. Pragnananda kemudian mengaktifkan benteng F ke petak E1. Lalu A6, memperkuat pion. Di posisi ini kita bisa melihat bahwa keberadaan pion center putih betul-betul membuat hitam sulit untuk bergerak sehingga terkekang. Di posisi ini, Pragnananda memutuskan mendorong pion D5, menyerang kuda dan juga pion. Apabila pion makan pion, maka pion makan pion, menyerang kuda. Setelah kuda lari, putih akan mengorbankan bentengnya. Kalaupun menteri makan benteng, maka pion D6. Posisi ini memberikan keunggulan untuk putih. Tai Dai Van Nguyen tidak mengambil pion. Dia langsung membuat kudanya lari ke petak A5 dan menteri ke petak C2. Dengan demikian, petak D1 dikosongkan untuk benteng. Kemudian hitam menyerang gajah. Gajah mundur ke petak E3. Di posisi ini, putih sebenarnya hanya sedikit lebih unggul. Akan tetapi, hitam membuat langkah blunder. Dia mendorong F5, langkah yang terlampau agresif. Pragnananda kemudian menukar pion dan membuka lajur D. Apabila di posisi ini gajah mengambil pion, maka kuda akan ke petak D4, menyerang gajah dan juga pion F. Setelah gajah mundur misalnya, maka kuda makan pion. Gajah makan kuda, pion makan gajah. Putih punya banyak potensi serangan. Oleh karena itu, hitam tidak makan pion. Di posisi ini, Tai Dai Van Nguyen menyerang balik dengan pion F4. Gajah terancam. Pragnananda tidak buru-buru untuk membawa gajahnya lari. Terlebih dahulu, Pragnananda mengaktifkan benteng A menyerang menteri. Setelah menteri sembunyi di petak E8, pion makan pion. Kuda makan pion dan gajah makan kuda. Hal ini membuat permainan menjadi sederhana. Benteng kemudian makan gajah. Setelah itu, Pragnananda menempatkan kuda di petak outpost, menyerang pion, gajah, dan juga benteng. Benteng kemudian ke petak G4, memberikan pining pada gajah. Di posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa langkah terbaik adalah menteri ke petak D2. Akan tetapi di posisi ini,
Pragnananda memainkan langkah yang tidak tepat menurut engine. Dia menukar kuda dengan gajah. Setelah menteri makan kuda, Pragnananda barulah memainkan menteri D2, memberikan ancaman pada kuda hitam. Apabila di posisi ini kuda lari ke petak C6, maka ada balasan kuda E5, mengadu kuda serta menyerang benteng. Kuda makan kuda akan dibalas dengan menteri D8. Dan setelah langkah terbaik menteri mundur F8, maka E7. Hitam betul-betul tertekan. Putih akan menang pada posisi ini. Apabila kuda mundur ke petak B7, maka kuda E5 mengancam benteng dan mengancam forking pada langkah selanjutnya. Putih kembali unggul. Pada game sesungguhnya, Tai Dai Van Nguyen berpikir selama hampir 20 menit dan ternyata dia membuat blunder dengan memainkan gajah B7. Ini membuat keunggulan Pragnananda langsung meningkat drastis. Mengambil kuda adalah langkah terbaik di posisi ini. Akan tetapi, Pragnananda memilih langkah kuda E5 mengancam benteng. Setelah benteng G5, Pragnananda kembali mendorong pion untuk mengancam benteng. Dengan waktu yang semakin menipis, Tai Dai Van Nguyen memutuskan untuk mengorbankan bentengnya dengan kuda. Setelah itu, pion makan benteng. Lalu, Tai Dai Van Nguyen menarik mundur kuda untuk menyerang pion. Sampai di posisi ini, terlihat bahwa Pragnananda punya 3 pion susun, namun dia punya benteng lebih banyak. Oleh karena itu, Pragnananda memutuskan untuk memainkan taktik simplifikasi atau penyederhanaan dengan cara mengadu menteri. Tai Dai Van Nguyen mencoba untuk menjaga menteri dan menteri makan menteri. Benteng makan menteri. Kembali lagi Pragnananda mengadu perwira. Kali ini benteng makan pion. Setelah benteng makan pion menyerang gajah, maka kuda A5 menjaga gajah. Prag melanjutkan dengan benteng D1 dan Tai Dai Van Nguyen masih mencoba dengan gajah C6. Akan tetapi setelah langkah ini dia memutuskan untuk menyerah. Apabila game dilanjutkan dengan benteng D8 skak, maka gajah akan menutup skak. Setelah itu gajah ancam benteng. Kalaupun benteng makan pion, gajah D7. Gajah terkena pin. Langkah terbaik adalah raja F8. Namun setelah benteng C ke petak C8, putih akan menang 1 perwira.